Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Asal muasal itu agama itu kan dari Ibrahim kan, ya kan? Turunnya dari Isa pun sama dari Ibrahim, dari keluarga Ishak, dan Muhammad pun sama dari Ismail. Nah, ini lagi bohong yang nyata. Begini, Bang Urip, begini. Ya, gimana? Kalau kita membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu istri Ibrahim ada berapa? Ada 2. Di mana ayatnya? Ya kalau secara ayat, Bang Edis ya, itu cuma di situ ada kisah. Iya, lalu dari mana umat muslim mengarang-arang cerita bahwa istri Ibrahim itu ada 2? Jadi begini, pertama-tama kenapa orang Islam ini sekarang tidak percaya lagi dengan Al-Quran, malah lebih percaya kepada Bible. Tapi nanggung-nanggung. Saya kasih contoh. Ketika kita baca Al-Quran, Ibrahim punya 2 orang anak. Anaknya itu ada Ismail, ada Ishak, betul? Oke, siap. Dari mana kita bisa tahu bahwa anak ini dari ibu yang berbeda? Sedangkan Al-Quran tidak pernah bilang bahwa 2 anak itu dari ibu yang berbeda. Oke, ini Islam itu yang diambil apanya Bang Edis? Ketauhidannya atau kisahnya gitu loh. Itu harus jelas juga. Baik, ketauhidannya. Ya, gitu. Baik, maksudnya sekarang kita bahas ketauhidannya. Tuhannya. Oke, betulkah Tuhannya orang Islam itu adalah Tuhan yang disembah oleh orang-orang Quraisy? Tuhannya Islam disembah orang-orang Quraisy. Tuhannya Muhammad itu adalah Tuhan yang disembah sebelumnya oleh pagan Quraisy, betul tidak? Nah, orang Quraisy itu yang membawa Muhammad, ya kan? Muhammad itu... Sebelum ke situ Pak Urip, gini loh. Sebelum Muhammad jadi nabi, nggak usah jadi nabi lah, sebelum dia lahir. Suku bangsa Muhammad itu, orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang penyembah Allah, betul? Iya, ya penyembah. Kalau saya bukan penyembah Allah. Penyembah mereka penuhan Allah gimana? Enggak, maksudnya itu kan sebelum Muhammad lahir, ya kan? Sebelum Muhammad lahir, itu kan berarti itu kan belum ada ajaran Muhammad. Yang ada ajaran Ibrahim. Ada Bang. Oke, baik, saya tampilkan dulu gambarnya ya. Saya tampilkan dulu. Itu Ka'bah. Oke, ini apa? Itu Hajar Aswad. Oke. Terus tempat ini sudah ada belum sebelum Muhammad lahir? Nah, itu kalau menurut sejarah itu udah ada bangunan itu. Sudah ada. Oke. Tempat ini digunakan untuk apa? Itu untuk berputar-putarnya, kalau bahasanya itu tawaf lah, seperti itu. Tawafnya orang-orang penyembah berhala, betul? Iya, penyembah berhala. Oke, mereka. Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-87. Kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Betul? Ya, terus? Iya, artinya orang-orang Quraisy pun sudah percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka, betul? Iya, orang Quraisy. Itu ya. Tadi katanya tidak. Bagaimana sih? Baik teman-teman TBJ, bagaimana pendapat kalian mengenai video tadi? Silakan masukkan di kolom komentar dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini. Teman-teman TBJ yang diberkati Tuhan, apakah Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad sama seperti Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub? Saya mau tegaskan di sini bahwa jelas sekali berbeda. Bahkan di dalam firman Tuhan sendiri telah menunjukkan tanda-tanda atau ciri-ciri nabi yang diutus oleh Allah itu seperti apa. Ajaran-ajaran yang ia sampaikan pasti tidak akan bertentangan dengan apa yang telah Allah nyatakan tentang pribadi Allah sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah sang penebus juru selamat umat manusia. Dan konsep ini tentu saja tidak dimiliki oleh ilah-ilah yang lain. Tidak ada ilah yang datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Satu-satunya yang kita kenal hanya Allah di dalam Kristus Yesus yang datang memberikan penyelamatan.
Dan tentu saja ini tidak bertentangan dengan apa yang Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah nyatakan sejak semula mengenai Mesias yang akan datang. Dan kita semua tahu bahwa janji kedatangan Mesias itu telah digenapi oleh Yesus Kristus. Yesus yang datang memberikan dirinya sebagai kurban, ia mati dan bangkit kembali. Tetapi kemudian kalau ada ajaran yang bertentangan dengan hal ini, kita perlu waspada dan hati-hati karena itu bukan daripada Tuhan. Allah yang kita sembah menyatakan kepada kita kebenaran dengan sempurna. Allah yang kita sembah menyatakan kepada kita kehendak serta rencana penyelamatannya. Allah yang kita sembah yang mengajarkan kepada kita bagaimana hidup sesuai dengan titah-titahnya. Teman-teman TBJ yang diberkati Tuhan, bagaimana caranya agar supaya kita dapat terhindar dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Caranya adalah sudah pasti belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Baca firman, minta hikmat daripada Allah. Jangan hanya baca seminggu sekali teman-teman ya, tetapi baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, bila perlu mulai dari kitab Kejadian. Ataupun bisa dimulai dari Matius, kemudian kembali kepada kitab Kejadian. Teman-teman juga bisa bertanya kepada hamba-hamba Tuhan yang memang dapat dipercaya atau belajar dari video-video rohani tentang pendalaman Alkitab, tentang dasar iman kekristenan, agar supaya kita tidak mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran dunia yang saat ini sudah semakin menyesatkan. Ingat, Tuhan Yesus sendiri sudah mengingatkan bahwa akan datang nabi-nabi palsu, orang-orang yang sepertinya datang memberikan ajaran, tetapi ternyata ajaran mereka itu menentang kebenaran yang sejati itu. Jadi tetap berhati-hati teman-teman, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, dan jangan lupa untuk melakukan kebenaran itu. Terima kasih untuk teman-teman TPJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.